tujuan yang baik. Tujuan baik itu artinya dia lihat kok gereja saya bangun tidak kelar-kelar. Saya ingin membantu. Caranya gimana? Dia pinjam uang ke temannya, bayar bunga 2%, uangnya dimainin forex. Nanti kalau untung besar, saya bisa nyelesain pembangunan gereja. Ini kan nyogok Tuhan. Maksa Tuhan memberkati dia. Dan kalau maksa Tuhan, tapi caranya nggak benar, pasti nggak ada berkatnya. Kalah. Ratusan juta. Utang ke teman harus bayar. Boro-boro berkati gerejanya. Hari ini, dia harus konsultasi. Kesian. Jadi kalau kita nggak punya kepentingan, jangan ambil. Nah, 3 tahun lalu, satu nasabah ini sudah terlanjur salah ambil keputusan. Akhirnya ketika 2008, itu problem dolar naik sampai 12.000. Dia nggak mampu bayar sama bank, dia isu harus bayar. Kontrak alasnya harus dibayar. Nah, mereka sengketa, nggak ketemu, berantem sampai ke lawyer. Sekali lagi kalau lawyer sama lawyer yang untung pasti lawyernya. Ya. Nah, saya masuk waktu itu diundang untuk ketemu dengan lawyer-lawyernya semua. Saya udah ngomong udah cari jalan tengah. Mending yang kalah tidak nyerahkan hak aja. Ya udah rugi sekian bayar nggak masalah. Tapi lawyernya bilang beda. Oh enggak Pak, ini kita pasti menang. Saya jamin deh kita fight sampai titik darah penghabisan. Maksudnya si lawyer, maksud lo, saya bilang gitu kan. Kalau lawyer dipakai terus, argonya jalan terus, bayar terus. Nah betul, di pengadilan negeri dia kalah, di pengadilan tinggi dia menang. Nggak tahu caranya gimana. Terus di Mahkamah Agung dia kalah, di kasasi dia menang. Prosesnya 3 tahun. Capek. Buktinya tahun lalu nyari saya lagi, Pak, ini gimana ya? Saya udah capek. Iya, udah habis berapa? Terus nggak usah dihitung Pak, ya. Saya udah bilang, coba 3 tahun lalu menurut saya kan nggak habis seperti ini. Iya, saya nggak kerja Pak, fokusnya akhirnya ngurusin lawyer, ngurusin berantem dulu gitu. Oke. Nah sekarang kalau mau damai, kebetulan dua-duanya teman, satu klien, yang satu bank teman. Nah, mereka udah berantem sampai ketemu aja nggak mau. Nyebut nama aja udah nggak mau, udah jotaan. Ya, udah betul-betul udah nyebutnya tuh pakai nama inisial si N, si U gitu. Pokoknya pakai inisial. Ya udah, itulah tugas saya ya, menjadi juru damai, nah, dibayar. Enak kan? Sudah juru damai dapat berkat dibayar. Nah, saya jelaskan masing-masing selesai coba itu 3 tahun lagi. Jadi kadang-kadang kita mempertahankan hak yang ada untungnya. Nah, kita lihat ciri-ciri orang yang mempertahankan hak kalau terjadi problem. Contoh, kalau sudah terlanjur kerjasama, pada saat kita kerjasama pasti manis dong di depan, ya kan? Wah, kita bermimpi jadi besar. Supaya kita jaga-jaga. Nanti ini jadi besar gak berantem, caranya gimana? Nomor 1, carilah partner dengan visi yang sama. Jadi kalau satu visinya God center, satunya Mammon center, caranya gimana Pak? Satunya mau berganti karyawan yang balakan, satunya mau nindas karyawan, gak bisa. Suami istri aja. Nah, itu cerita kan. Suami istri kalau beda value, karyawan bingung. Ikut bapak, ikut ibu. Anak itu juga sering gitu kan. Ikut papa atau ikut mama ya. Kita harus punya visi yang sama. Terus yang kedua, bikinlah perjanjian di awal jelas, tertulis kalau perlu. Makin jelimet perjanjian, itu makin tidak ada celah iblis mas. Makin cincai, masa nggak percaya? Sama-sama saudara seiman loh. Kadang-kadang kita gitu kan, ngentengin. Kita yakin nggak ini bisnis jadi besar? Kalau yakin ini jadi besar, kalau mungkin 50 juta cincai, kalau udah 50 miliar. Coba, bisa cincai nggak? Mulai kontak aja nggak? Dulu. Kalau nggak ada, gocap ya saya. Coba lu jadi apa? Ayo, kita juga nggak mau kalah. Dulu, kalau lu cuma diem-diem aja, gue yang kerjain, nggak ada saya, ini juga nggak akan besar. Berantem. Karena nggak jelas. Di awal harus jelas. Supaya tidak ada celah buat itu masuk ketika kita jadi besar. Amin. Ya, kalau sudah terlanjur berselisih, caranya berdamai. Penyerahan hak adalah yang penting, luar biasa. Ada kesaksian sejarah kita dipenuhi dengan orang-orang yang menyerahkan hak. Orang yang ngambil hak yang tidak bisa. Tapi orang yang menyerahkan hak itu diberkati luar biasa. Kita akan lihat kesaksian dari seorang teman kita, Pak Jifri, ya. Dia dipercaya begitu rupa hari ini karena sempat ada